Bu Liona, senang ngopi nggak sih? Aduh, kalau ngopi itu saya nggak terlalu sih Bu Lydia. Mungkin tidak semua wanita suka ngopi ya, Ya. termasuk saya dan Bu Liona. Tapi kopi malam hari ini beda loh rasanya, lain daripada yang lain. Karena ini kongko pendalaman iman secara online. Saudara sekalian, kita berada di dalam kondisi yang serba dibatasi karena pandemi COVID-19. Apa sih dampaknya bagi kondisi kejiwaan, psikis para wanita? Dan bagaimana relasinya kita di dalam keluarga? Bisakah kita tetap menjadi berkat seperti oasis di tengah krisis? Apa yang menjadi tantangan atau kesempatan peluang bagi para wanita di masa karantina dan serba dibatasin ini? Apakah kehidupan kita di rumah dipenuhi dengan sukacita senantiasa atau penuh dengan keluhan karena situasi ini? Saudara, peran wanita sangat besar di dalam kemenangan dan kegagalan iman di dalam keluarga. Oleh sebab itu pada malam hari ini di dalam kongko kita hadir 3 kongkowers atau narasumber kita. Yang ketiga-tiganya menjadi dosen di dalam bidang psikologi, konseling dan konselor di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Jikalau saudara punya pergumulan, pertanyaan, dan ingin berpartisipasi di dalam acara malam hari ini, saudara bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat channel YouTube ini. Dan saudara juga bisa kirim pertanyaan saudara ke WA hotline GKA Gloria dengan nomor 0821 3980 7088. Namun saudara sekalian, karena keterbatasan waktu kita, kami mohon maaf. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada pertanyaan yang tidak tergilir untuk dijawab pada malam hari ini. Karena kongko kita hanya 1,5 jam. Dimulai dari sekarang hingga jam 8.30. Dan kongko kita akan dibagi menjadi 2 bagian. 40 menit pertama kita akan berikan kepada ketiga kongkowers atau narasumber kita untuk menyampaikan, untuk menjelaskan dampak pandemi bagi para wanita di dalam relasinya dengan keluarga, baik itu terhadap suami maupun anak-anak. Dan 40 menit kedua kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tema di atas. Saudara, kita langsung saja menyapa kongkowers kita. Ada 3, yaitu Ibu Esther Susabda PhD. Selamat malam Ibu Esther. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Ibu Vivi Handoyo. Selamat malam Ibu. Halo, selamat malam semuanya. Senang bisa jumpa di sini. Dan yang ketiga adalah Ibu Lani Pranata. Selamat malam. Selamat malam. Kita senang bisa ketemu di acara kopi malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaan ibu-ibu yang bersedia memberikan waktunya menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Biarlah para wanita di GKA Gloria khususnya dan para wanita yang ada dimanapun boleh mendapatkan berkat dari ketiga narasumber kita. Bolehkah kita memberikan aplaus terlebih dahulu untuk menyambut ketiga kongkowers kita? Terima kasih Bu. Sebelum kita memulai kongko kita malam hari ini, mari kita satukan hati terlebih dahulu. Kita mohon Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam yang indah ini
Malam kami boleh bersama-sama berbicara, berbincang-bincang, dan boleh belajar kebenaran Tuhan. Khususnya para wanita. Bapa di surga, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah pembicaraan kami. Engkau memberkati ketiga narasumber kami. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk menjadi berkat bagi para wanita yang ada dimanapun mereka berada. Berkati acara ini, berkati waktu singkat ini, berkati keseluruhannya, supaya sungguh nama Tuhan saja dimuliakan. Dengar doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Amin. 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 Saudara, waktu selanjutnya kita langsung saja berikan kepada Ibu Esther Susabda PhD untuk menyampaikan bahasan beliau tentang dampak pandemi dalam relasi suami istri. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Esther. Silakan Ibu. Sebelumnya saya akan memberikan kepada Anda sebetulnya apa sih arti daripada pandemi, daripada corona ini. Kenapa bahwa sampai dengan kira-kira 3 bulan ya kita sudah di rumah, kita sudah tidak bisa, tanda kutip, kita juga tidak bisa melakukan aktivitas seperti di kantor, seperti saya begitu mengajar dan sebagainya. Dan kalau kita melihat dan belajar daripada sejarah, ternyata bahwa corona ini merupakan wabah yang dengan siklus kira-kira 100 tahun satu kali. Nah, kalau kita melihat ke belakang, begitu ya, itu mulainya itu dari flu Spanyol, ya, dari tahun 1918, mulainya bulan Maret, lalu kemudian berakhirnya itu setahun setelah itu, bahkan 1,5 tahun, karena berakhir pada September 1919, 1,5 tahun. Bahkan ada catatan yang mengatakan bahkan itu sampai dengan tahun 1920, jadi hampir 2 tahun begitu. Jadi kita melihat dampaknya kalau betul seperti ini sampai begitu lama, ini kan bagaimana kita sebagai ibu-ibu itu kita bisa mencoba untuk juga menyelenggarakan ibadah itu di rumah. Kan membutuhkan kesatuan hati antara suami istri, kan begitu. Dan kita pengen begitu ya membawa seluruh keluarga kalau bisa bersama-sama beribadah di rumah pada hari Minggu. Nah, apa saja yang menunjang dan apa saja yang menjadi kendala atau apa yang menjadi tantangan sebetulnya dan apa yang menjadi peluang daripada masa pandemi COVID ini. Dan kalau kita melihat, kalau di Amerika misalnya ya, kita melihat bahwa banyak sekali keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip itu mereka tidak semuanya yang menikah itu merasa happy. Oleh karena apa? Riset daripada University of Pennsylvania itu mengatakan bahwa 70% orang-orang yang menikah itu ternyata menyesal dengan pasangan yang sekarang. Dengan kata lain, bahwa setelah menikah, mereka itu melihat bahwa banyak sekali kelemahan-kelemahan daripada suami yang membuat mereka itu sulit untuk menghormati apalagi dengan sesuai dengan prinsip Alkitab, pengen menundukkan diri begitu ya. Kita melihat kan banyak kepribadian daripada suami itu yang misalnya saja abusive secara verbal, ya seringkali mencela, mengkritik, seringkali itu juga menyerang. Itu dengan terang-terangan begitu. Nah ini riset di Amerika. Indonesia seperti biasanya kita kekurangan hasil daripada riset. Sehingga kita juga tidak tahu sebetulnya ada berapa banyak pasangan-pasangan Kristen, ya suami istri Kristen, yang sebetulnya itu juga tidak harmonis di dalam pernikahan. Dan bagaimana sekarang ini kalau dalam masa pandemi COVID, dengan kondisi kehidupan pernikahan mereka, terpaksa istri yang beriman itu pengen begitu, bahwa kalau hari Minggu
juga tetap ada ibadah. Apalagi nanti lah COVID itu sampai 1,5 tahun, atau paling tidak kalau sampai 1 tahun. Bagaimana ini? Kan kita nggak bisa ke gereja, begitu. Nah, padahal sebelum ini, kebanyakan di antara kita tidak punya persiapan sama sekali. Tidak pernah terpikir, apalagi tidak pernah dilakukan seperti misalnya family altar. Hanya 10-20% saja keluarga-keluarga yang mengadakan family altar ini dengan dalam tanda kutip secara rutin. Dan terutama praktisnya itu seperti apa? Apakah pada hari Minggu, misalnya kalau kebaktian di GKA mulai dari jam 8, apakah semua itu sudah harus berpakaian rapi dengan sepatu, dengan sudah sisiran begitu ya? Atau boleh atau tidak? Kalau mereka itu juga masih pakai piyama, bahkan tidak ada 5 menit sebelumnya itu lalu kemudian kita saat teduh, kita berdoa, masing-masing membaca Alkitab, itu semua tidak ada. Jadi menurut kita ini merupakan suatu tantangan yang cukup besar. Belum lagi itu tadi hal praktis. Bagaimana sekarang ini kalau sistem di dalam keluarga yang selama ini itu sudah terbentuk, yaitu sistem di mana memang tidak ada tempat untuk hal-hal rohani. Tidak ada misalnya setiap malam itu kita berkumpul atau pagi hari begitu ya, pada waktu setelah makan pagi itu kita punya waktu untuk berbincang entah 5-10 menit. Itu kalau tidak ada sama sekali, apalagi kalau keluarga-keluarga ini dysfunctional. Dysfunctional itu tidak berfungsi. Dan bagaimana dengan kelemahan-kelemahan daripada suami atau istri dengan latar belakang mereka masing-masing. Mereka itu cenderung saling menuntut, saling menyalahkan begitu ya. Dan seringkali suami juga cenderung kehilangan peran, terutama kalau istri-istri itu cenderung dominan. Sehingga mereka kelihatannya masih hidup bersama, tetapi sebetulnya tidak ada lagi keinginan untuk saling dekat, untuk berkomunikasi, untuk berbagi perasaan. Itu yang pertama. Jadi ini sudah menjadi sistem. Kalau sistemnya seperti ini, tentu saja kita mengalami kesulitan. Kan kita tidak bisa lalu kemudian, ayo bapak-bapak, suami, anak kumpul begitu. Lalu semuanya itu harus duduk mendengar. Kan ada yang sambil makan pagi, ada yang begini, ada yang begitu. Karena memang sistem di dalam keluarga itu memang tidak ada tempat porsi untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh ada keinginan, tapi suami tidak responsif itu kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak mau, kadang-kadang tertarik, kadang-kadang tidak tertarik. Oh, si yang khotbah itu pendetaan itu loh. Ayo cepet. Nah, itu cuma tertarik pada hamba-hamba Tuhan tertentu. Dan mereka biasanya banyak yang suami-suami juga tidak punya komitmen. Penyebabnya bermacam-macam. Mungkin mereka juga belum di dalam Tuhan. Pada waktu Anda menikah, itu juga tidak seiman. Sehingga sangat sulit sekali untuk membawa mereka, apalagi pada masa COVID ini. Mereka lebih baik tidur lebih lama, gitu kan? Dan kemungkinan besar juga mereka belum lahir baru, sehingga kehausan untuk hal-hal rohani juga tidak ada. Atau mereka seringkali konflik dengan Anda sebagai istri, oleh karena Anda sangat aktif sekali di gereja, tetapi kalau di rumah Anda tidak hormat, Anda tidak menghargai pakai suami. Itu juga bisa menjadi sebab bahwa suami juga merasa, apa ya, kita itu kebaktian, apalagi di rumah. Seperti. Dan yang ketiga, kemungkinan besar suami itu sudah menjadi Kristen,
lahir, dibesarkan di dalam keluarga Kristen, tapi mereka itu menyerahkan semuanya itu kepada anak. Kalau dibilang, yuk kita ibadah, ya mereka ikut duduk sambil garuk-garuk begitu. Kalau dia senang dengan hamba Tuhannya, ya diteruskan. Kalau enggak, dia masuk keluar, nanti ambil ini, ambil itu, nanti ke kamar mandi. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Tentu saja ini merupakan suatu yang sulit begitu. Oleh karena walaupun dia itu anak Tuhan, walaupun dia itu Kristen, gitu ya, tetapi kemungkinan besar dia tidak punya beban untuk bersama-sama. Bagaimana caranya kita itu beribadah? Mereka juga biasanya tidak ikut di dalam mendidik anak. Makanya Tom Eisenman itu dalam bukunya Temptation, Man's Face, atau cobaan yang dihadapi oleh para laki-laki, itu memberikan data yang sangat menarik. Ada kira-kira 10 lebih, tapi saya cuma akan memberikan 2 saja. Yang pertama, mereka tuh invest the best. Mereka tuh menginvestasikan waktu yang terbaik, baik itu waktu, energi, kreativitas. Di mana? Di office, di pekerjaan. Tetapi tidak di rumah, apalagi di dalam pembangunan kerohanian anak. Itu sama sekali tidak ada. Yang kedua, bahwa mereka merasa sudah mencintai dengan apa? Memberikan semua yang anak-anak dan istri itu butuhkan. Tetapi perhatikan, mereka tidak bisa memberikan dirinya. Oleh karena apa? Mereka merasa bahwa kalau sudah kasih duit, kalau sudah kasih hadiah, apa saja itu sudah cukup. Tetapi bukan dirinya. Walaupun mereka itu rajin jadi majelis gereja, pengurus komisi, tetapi mereka tidak bisa memimpin keluarga. Apalagi untuk beribadah. Sehingga banyak istri yang merasa, waduh suamiku ini dirasa egois. Oleh karena apa? Tidak ikut mendidik anak. Nah sekarang salah itu adalah, apakah kita melihat ini tuh sebagai peluang? Masa COVID-19 yang cukup lama seperti ini. Apakah Anda beserta dengan suami, Anda sebagai seorang beriman, Anda melihat bahwa ini juga suatu peluang untuk mempraktekkan iman. Oleh karena apa? Banyak sekali istri itu yang seringkali tidak memahami dan tidak memahami, maksudnya tidak memahami suami beserta dengan fungsi mereka, begitu ya. Sehingga banyak sekali istri itu yang memberikan respon yang keliru. Mereka menjawab, waduh, nggak usah ini sebetulnya menjadi daripada semua hambatan, daripada peluang yang Tuhan itu sudah berikan. Oleh karena apa? Allah itu kan memberikan leadership instinct itu kepada suami, dan kita harus menghormati dengan rela. Itu yang pertama. Mungkin waktu saya sudah habis ya. Nanti kita akan teruskan. Tidak apa-apa Bu Esther, dilanjutkan lagi mungkin bagian bagian Oke. peran istri. Iya, oke. Jadi kita melihat bahwa kalau betul itu suami sudah dirasakan egois tadi, oleh karena tidak ikut mendidik anak, maka kita itu harus mempunyai pemikiran yang baru. Artinya itu kita harus minta kepada Tuhan. Oleh karena apa? Fokus utama sekarang ini bukan pada kelemahan daripada suami. Tidak. Tapi fokus utama bagaimana kita itu membangun. Apalagi nanti kalau COVID ini 1 tahun. Masa 52 minggu Anda tuh absen, tidak ke gereja, tapi juga tidak beribadah. Oleh karena Anda jengkel setiap kali mau ibadah, Anda merasa begitu ya bahwa suami tidak bisa diajak bersama. Apakah seperti itu? Atau sebetulnya Anda minta waktu kepada suami untuk Anda rekonsiliasi,
untuk Anda juga rebuild, membangun kembali hubungan dengan pasangan. Nah, dari situ itu nanti baru peluang-peluang itu nanti Tuhan akan bukakan. Tuhan juga akan sediakan. Oleh karena apa? Kunci kita yang utama. Makanya judulnya itu adalah Woman of Faith. Judulnya itu adalah wanita yang beriman. Berarti iman itu adalah kunci daripada kita untuk bisa memahami maksud dan rencana. Kenapa kok COVID itu kok nggak seminggu? Kenapa kok nggak 2 minggu? Kenapa nggak 2 bulan lalu habis? Sampai dengan hari ini sudah hampir 3 bulan saja. PSBB masih diperpanjang sampai nanti Juni misal. Berarti apakah Anda dan saya percaya bahwa kita harus menghormati ketetapan dan rencana Allah, yaitu kita sendiri harus mulai di rumah. Kita sendiri harus mulai bersama-sama dengan suami. Bagaimana caranya? Untuk bersama-sama membangun ibadah. Untuk bersama-sama bagaimana kita membangun kerohanian. Oleh karena apa? Oleh karena kita sendiri, siapa tahu bahwa melalui COVID ini, iman kita itu juga di-challenge, ditantang untuk tumbuh. Nah, kita juga harus ingat sebetulnya, hukum pertumbuhan iman itu apa sih? Yaitu meninggalkan manusia yang lama, beserta dengan semua dalam tanda kutip kelemahan, kebiasaan yang merugikan dan mencoba menyesuaikan diri itu dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman. Dengan kita mencoba menyesuaikan dengan apa yang Tuhan sediakan. Oke? Baik, Bu Esther, terima kasih banyak untuk penguraiannya. Kita memahami bahwa pandemi COVID ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa bagi para wanita, khususnya yang mereka adalah istri, tapi juga sekaligus ibu yang hari ini, pada waktu-waktu ini juga sekaligus mereka harus mendampingi anak-anak belajar di rumah. Tapi juga rupanya kita juga diingatkan peran istri juga di tengah pandemi ini adalah untuk membangun kerohanian keluarga. Mungkin memang kadangkala Tuhan mengizinkan suami mungkin tidak menunjukkan respon seperti yang diharapkan, tapi itu bukan menjadi sebuah halangan untuk seorang istri tetap berjuang mengerjakan perannya, tanpa lupa bahwa tetap menghargai suami, tanpa menjadikan masalah ketidakkomitmenan suami ini menjadi masalah yang besar sehingga dia kemudian meremehkan suami. Saya pikir ini sebuah tantangan yang besar ya, Bu Esther. Terima kasih banyak untuk penjelasannya yang cukup menolong kita kembali melihat peran kita sebagai seorang wanita. Berikutnya saya ingin ngobrol dengan Bu Vivi berkaitan tentang peran seorang wanita, seorang ibu ketika mendampingi anak-anaknya yang sudah berusia remaja. Kalau di kita mungkin ya jenjang SMP, SMA gitu ya, atau kuliah di masa-masa awal. Silahkan Bu Vivi untuk boleh berbagi dengan kami. Oke, terima kasih Leona. Ya, jadi sebetulnya pandemi global ini memang merampas ya kebebasan kita untuk bergerak, berbisnis, berelasi tatap muka, juga merampas keamanan ya, kita tuh menjadi selalu khawatir dan juga kenyamanan kita. Nah, saat seperti ini kita merasakan pengalaman kehilangan dari kehilangan yang terkecil, yaitu kenyamanan kita, kehilangan materi, gaji yang berkurang, ya suami gajinya jadi berkurang, dipotong, kemudian bahkan bisa kehilangan pekerjaan, tabungan yang makin menipis, ya sampai kepada kehilangan yang terbesar, yaitu hidup dari orang-orang yang kita kenal, yang kita kasih. Dan sebagai ibu yang bekerja dan sekarang harus work from home, maka beban ini akan bertambah besar. Mesti kerja di rumah, laporan tetap harus dikirim ke kantor, kemudian masih harus ngurus anak, suami, masak, belum kalau mbaknya pulang kampung. Ya.
Nah, itu juga terjadi pada ibu yang tidak bekerja di kantor, yang mengurus rumah tangga ya secara full. Biasanya suami kerja, anak sekolah, itu ada semacam kenyamanan antara jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Tapi sekarang dalam sekejap semuanya berubah tanpa dapat kita antisipasi. Waktu kita lihat ya Wuhan waktu itu lockdown tanggal 23 Januari, kita mungkin tidak pernah berpikir ya bahwa COVID-19 itu akan sampai ke Indonesia atau bahkan melanda dunia. Nggak pernah terpikir sama sekali. Ya. Dan ditambah dengan bagi yang memiliki anak remaja. Sebelum pandemi, kita aja sudah merasakan menghadapi remaja itu begitu sulit. Sulit memahami mereka. Ya. Hal ini sebetulnya masih tertolong karena mereka sekolah kan pulang jam 3 sore. Kemudian les ini, les itu, kita ketemu hanya menjelang malam. Kemudian kita tinggal bertanya, udah makan belum? Gimana tadi di sekolah? Ulangan bisa enggak? Dapat berapa? Besok ulangan apa? PR-nya apa? Cepat mandi, kerjain PR. Belajar ya, nggak boleh main game. Nah, itu biasanya yang kita secara rutin kita lakukan pada remaja kita. Ya. Nah, saat ini kita tambah bete melihat anak-anak kita. Ya, dan bisa-bisa konflik ini tambah sering terjadi. Dan kita bisa merasakan ya, komplain itu terlalu banyak. Misalnya, kita sudah capek masak nih. Coba bayangin kalau anaknya 3. Satu maunya ayam crispy, satu maunya capcay, satu maunya lain lagi, ayam asam manis. Belum papahnya maunya rawon. Begitu udah dimasakin, komplit. Gimana sih mama? Ini lagi, ini lagi. Beli aja, kenapa sih? Kenapa sih mama jadi cerewetnya nambah? Mau mandi kayak mau enggak? Siapa sih yang mau lihat? Nah, itu respon-respon dari anak remaja kita kadang-kadang seperti itu. Belum ditambah dengan tugas sekolah yang makin banyak. Ya. Kadang-kadang biaya pulsa juga makin meningkat. Ya, karena mungkin kita tidak berlangganan internet kabel misalnya. Nah, kita lihat tambah sebel, lihat anak-anak itu ngobrol terus dengan teman-temannya dengan handphone. Main games terus-menerus ya. Nah, kita berpikir, nih kadang-kadang kita juga ngomel, bukannya mumpung di rumah bantu-bantu gitu, banyak ngobrol dengan kita gitu loh. Nah, itu adalah suasana yang banyak kita dengar ya dari ibu-ibu di masa sekarang ini. Tambah stres, belum ngurusin suami, seperti yang tadi Ibu Esther sampaikan, ditambah lagi ngurusin anak remaja. Nah, kenapa sih sebetulnya sulit memahami remaja itu? Ya memang zamannya itu sudah berbeda ya antara kita waktu remaja dengan anak kita sekarang. Jadi remaja yang kita hadapi sekarang itu pada umumnya adalah generasi Z atau Net Generation. Mereka lahirnya itu tahun 1995 sampai dengan 2010. Ciri-cirinya adalah ya mereka pasti nggak bisa lepas dari smartphone atau media sosial. Sedangkan kita ibu-ibu aja kadang-kadang juga nggak bisa lepas ya seperti itu. Apalagi mereka. Mereka tuh spontan berekspresi. Jadi nggak suka yang ngomong aja begitu. Kemudian multitasking. Kita suka geleng-geleng kepala gitu ya. Ini belajar sambil dengerin lagu, sambil makan, kadang-kadang sambil telepon dengan temannya. Seperti itu. Padahal zaman dulu mungkin kita waktu belajar kita harus duduk manis ya konsentrasi seperti itu. Kalau kita sampaikan hal itu, mereka jawabnya apa? Ah kuno, itu kan zamannya mama. Zaman sekarang nggak gitu, kuno itu jadul katanya. Ya. Dan mereka juga tidak sabaran menempatkan uang atau materi itu merupakan prioritas utama. Itu ciri-ciri mereka. Dan kenapa kita itu sulit memahami mereka? Seringkali kita sendiri itu pengennya melupakan bagian pertumbuhan hidup kita yang paling sulit itu. Nah, masa remaja itu kan masa di mana
kita harus struggle gitu ya. Nanti kan juga lewat juga gitu. Nah, kadang kita juga menginginkan anak kita tuh lebih baik dari kita. Apakah salah? Ya enggak juga. Ya. Kita tidak ingin anak kita itu mengalami kegagalan yang mungkin pernah kita alami. Yang kita juga ingin mereka itu lebih berhasil dari kita. Ya. Sehingga seringkali kan kita mengatakan pada mereka, ini untuk kamu loh, untuk masa depan kamu loh, ini demi kamu loh. Ya. Sehingga secara sadar atau tidak, kita tuh berusaha memaksakan apa yang kita inginkan. Tetapi kita tidak mengetahui apa sebetulnya yang sebenarnya terjadi pada remaja. Apa sih talenta mereka? Apa kapasitas mereka? Ya. Sehingga akibatnya banyak luka terjadi baik pada remaja itu sendiri maupun pada orang tua. Ya. Nah, apa sebetulnya yang terjadi pada remaja yang seringkali kita sebagai orang tua itu kita tidak menyadari? Sebetulnya masa remaja ini kan merupakan masa transisi ya dari anak-anak yang akan menuju kepada dewasa. Nah, di situ terjadi perubahan fisik ya, perkembangan fisik yang sangat cepat, terjadi perubahan hormonal, sehingga remaja itu kelihatannya bisa lebih moody ya. Dia lebih meningginya rasa tertarik pada lawan jenis ya, dan juga agresinya itu meningkat. Nah, selain daripada perkembangan fisik, ada perubahan di kognitifnya. Mereka lebih sering mempertanyakan mengapa. Kenapa sih? Kenapa kok kita mesti di rumah terus? Lihat di TV, orang-orang pada keluar, pada ngumpul-ngumpul, nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Mengapa? Seperti itu. Dan merasa tidak ada keadilan. Sering mereka itu mengkritisi orang tua, gereja, masyarakat, teman, dan sebagainya. Ya. Dan juga terjadi pembentukan identitas diri yang sebetulnya ini juga tidak mudah. Anak-anak itu perlu dapat modal dari orang tua sebagai bahan untuk membangun jati diri mereka. Ya. Nah, kalau kita orang tua yang sangat sibuk tidak bisa memberikan perhatian, dan mereka mungkin juga identitas dirinya itu akan menjadi tidak terbentuk dengan baik. Ya. Kemudian selain dari itu, mereka juga ada perubahan perilaku ya terhadap kawan dan lingkungan. Jadi relasi dengan teman itu menjadi lebih intens karena mereka itu menggunakan teman sebagai wadah untuk menemukan jati dirinya. Ya, kadang-kadang remaja itu kan nggak tahu dia harus bersikap seperti apa dalam lingkungan yang baru. Nah, dalam lingkungan teman-teman seperti ini, kalau peers grupnya itu tidak benar, maka dia akan terpengaruh. Ya. Dia akan mengalami peer pressure sehingga mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Nah, bagaimana dengan relasi dengan keluarga? Nah, remaja itu mulai ingin ada otonomi, ya. Itu berupa perilaku-perilaku misalnya kepengen ada privacy, ya. Dia masuk kamar, pintunya dikunci. Kita sebagai orang tua kadang-kadang berpikir, ngapain ya di kamar ya? Ngapain nih? Ngapain? Nggak boleh kamar dikunci, kuncinya diumpetin seperti itu. Nah, konfliknya tambah besar. Ya. Dan mereka tuh lebih suka bersama teman daripada dengan keluarga. Ya. Mereka lebih suka seperti itu. Jadi kalau kita akan ajak misalnya makan bareng gitu, enggak, mau pergi sama teman aja, makan sama teman, mau nonton bioskop sama teman aja gitu ya. Nah, itu relasi dengan keluarga. Nah, untuk hal-hal seperti ini, kalau kita tidak sebagai orang tua tidak menyadari, kita juga akan berpikir, ini kok mulai menentang ya, mulai membangkang ya seperti itu. Kemudian dari sisi pertumbuhan iman, sebetulnya usia remaja itu usia yang sangat sensitif untuk mengenal Tuhan. Kalau tidak mendapatkan di rumah, mereka akan mencari di luar. Jadi peers group itu akan mempengaruhi mereka, ya. Dan mereka pada umumnya itu menekankan pada tindakan sebagai bukti iman. Harus ada contoh konkretnya. Misalnya, papa mama aktif di gereja,
tapi di rumah ribut melulu. Jadi buat apa jadi orang Kristen? Seperti itu. Ya. Dan bagi remaja akhir itu biasanya tuh pada umumnya yang berusia 18 sampai 20 tahun. Itu otoritasnya itu terletak pada teman-teman dan komunitasnya. Jadi pandangan kelompok, ya approval dari kelompok itu dianggap penting bagi mereka. Ya, jadi misalnya mereka mengarahkan, ngapain kamu di gereja itu? Pergi aja ke gereja ini lebih bagus dan sebagainya. Nah, itu biasanya akan terjadi seperti itu dan mereka akan berpindah kalau memang mereka tidak mempunyai dasar yang kuat. Ya. Dan yang aspek emosi, itu kalau kita lihat reaksi emosi remaja itu akan meningkat karena mereka kan sedang belajar ya, mengatasi peran baru, relasi baru, ekspektasi baru, dan tanggung jawab yang baru. Nah, emosi yang sering muncul itu adalah perasaan atau emosi marah, apatis, bosen, sedih, depresi, rasa bersalah, takut, dan cemas. Dan bahkan hasil riset itu menemukan bahwa mood swing ini itu terjadi oleh karena dua bagian otak pada remaja itu berkembangnya dalam waktu yang berbeda, yaitu bagian otak yang dinamakan limbic system, yaitu pusat emosi. Nah, itu lebih cepat perkembangannya. Dan di area ini adalah area yang memproduksi raw emotion seperti fear, rasa takut, dan rasa marah. Sedangkan bagian frontal cortex, yaitu di depan sini, itu perkembangannya lebih lambat. Nah, frontal cortex ini tujuannya atau fungsinya itu adalah untuk planning, untuk decision making, untuk impulse control. Jadi kita tahu kenapa sih remaja itu suka emosian ya, seperti itu. Nah, di masa remaja di masa karantina ini kita ketemu terus sama remaja kita ya, makin jelas kita melihat ya. Makin jelas kita melihat perilaku-perilaku yang muncul ada di dia. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai ibu, sebagai istri ya harus meresponi situasi yang kita hadapi saat ini. Beberapa bagian dari Alkitab, ya misalnya dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5, itu kita tahu bahwa di situ dijelaskan ya, anak-anak itu adalah pemberian Allah yang dititipkan Allah kepada kita. Ya. Anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak-anak itu memang harus dipandang sebagai berkat dan bukan beban, ya karena anak itu adalah karunia dari Tuhan sendiri. Tapi natur manusia kita yang berdosa itu memang tidak menyukai tanggung jawab. Padahal tanggung jawab kita adalah mempersiapkan mereka, termasuk mempersiapkan dasar-dasar rohani agar masa depan anak sesuai dengan God's purpose. Ya. Kemudian bagian lain dari Alkitab, kita lihat juga dari Titus 2, 3 sampai 5, dan juga dari Amsal 31, 26 sampai 28. Nah, di situ kita diingatkan kembali ya sebagai ibu. Kita harus mengajarkan apa yang baik, mencintai suaminya, mengasihi anak-anaknya, menguasai diri, saleh, mengurus rumah tangga, ramah, tunduk pada suami supaya firman Allah tidak dilecehkan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita tuh sering tidak sabar, gampang marah, ya, mudah mengeluh, ini perlu kita waspadai. Jadi mengasihi anak itu bukan dengan kasih sayang alami saja, melainkan dengan kasih sayang yang rohani, kasih yang memancar dari hati yang kudus, yang dikuduskan dan diatur oleh firman. Dan kita juga harus menegur dan memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Ya. Dan sebagai ibu kita juga diingatkan membuka mulut dengan hikmat. Jadi kita diingatkan bahwa kita hendaknya tuh bersikap bijaksana ya, dan baik seperti itu.
Nah, kalau kita lihat situasi sekarang, jika Tuhan izinkan situasi ini terjadi, sebetulnya ini adalah suatu momen, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Ya, saatnya bagi kita mengevaluasi diri. Mengapa sih kita tambah beban ketika banyak bertemu dengan anak remaja kita di rumah? Apa sebetulnya yang salah dalam relasi kita dengan anak kita? Marilah kita pakai waktu ini, kesempatan ini untuk mengevaluasi diri kita. Ya. Kesempatan di mana kita sebetulnya bisa memperbaiki diri. Memang hal ini tidak mudah, ya. Apalagi kalau relasi itu sudah kurang baik sejak mereka memasuki awal masa remaja, ya. Itu tidak mudah sama sekali, ya. Misalnya masalah komunikasi dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu betul-betul mohon pertolongan Tuhan, ya. Dengan menyadari kelemahan kita, kita berseru pada Tuhan, supaya melalui firman yang kita baca dan juga pertolongan Roh Kudus dalam memberikan hikmat kepada kita ketika kita ingin mencoba memperbaiki diri. Ya. Tetapi kalau kesempatan ini tidak kita pergunakan, kita tidak berani mengambil langkah, maka momen yang Tuhan sediakan akan lewat begitu saja. Itu sementara tanggapan dari saya, Ibu Leona. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Vivi untuk pemaparannya yang sangat lengkap ya. Kita dipaparkan tentang mengapa sih sulit menghadapi remaja. Sebenarnya bukan masalah tentang pandemi baru kita mengalaminya. Memang dari awal sebenarnya itu mungkin kita sendiri sudah mengalami kesulitan itu. Tapi pandemi ini memang memunculkan itu dengan lebih jelas, begitu ya Bu Vivi ya? Iya, betul. Dan kemudian jangan melihat itu sebagai sebuah beban, karena anak ini adalah anugerah, sesuatu yang dititipkan Tuhan. Berarti ini adalah momen untuk kita bersama-sama bisa mengevaluasi apakah memang selama ini komunikasi dengan anak itu perlu ada sesuatu yang perlu diperbaiki, dan bagaimana seorang wanita bisa bertumbuh justru di masa-masa seperti ini ketika Tuhan mengungkapkan hal-hal yang sulit kita alami. Bukan sebagai sarana kita mengeluh, tapi sarana kita bertumbuh. Begitu ya Bu Vivi ya? Iya, betul, betul. Terima kasih Bu Vivi untuk pemaparannya yang luar biasa. Saya ingin mention satu komentar yang cukup menarik bagi saya, datang dari Pendeta Marojahan Sijabat ya. Bang Oja menyampaikan bahwa setelah melihat pemaparan dari para conquerors kita begitu sulitnya gitu ya bagi seorang wanita berada di rumah dalam masa pandemi ini, beliau mengatakan bagaimana jika para suami bisa mengambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga. Saya rasa saya cukup setuju ya. Tapi ini sesuatu yang menolong kita melihat bahwa memang ada part-part tertentu dalam keluarga di masa pandemi ini memang yang harus kita sama-sama sesuaikan. Saya percaya itu menjadi sesuatu yang boleh kita pikirkan ya. Baik, saya akan beralih kepada Bu Lani ya. Bu Lani secara khusus akan menolong kita melihat tentang bagaimana sih sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, tapi juga seorang wanita ini harus menjadi guru bagi anak-anak di usia mungkin playgroup, TK, dan SD yang mereka harus home learning pada masa pandemi ini. Mari saya persilakan Bu Lani untuk boleh sharing bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan mencoba untuk memberikan kepada kita, membagikan apa yang orang tua seharusnya lakukan pada masa pandemi ini dalam menghadapi anak yang harus sekolah online. Ya, jadi emang nggak gampang ya, karena yang sekolah itu anak, terus ibu-ibunya itu pada ngomong kok kita yang mesti belajar ya. Kan yang sekolah itu anak gitu, dan anak bertanya sama orang tua, ini gimana, itu gimana, dan menjadi sangat bingung, apalagi sekolahnya pada waktu minggu pertama, itu sekolahnya juga belum ada Zoom ya, jadi guru-gurunya juga belum ngajar, jadi kita itu yang harus repot
ngambil buku pelajaran itu, soalnya anak-anak mesti mengerjakan tugas. Jadi orang tua itu mau nggak mau kelabakan, tapi kemudian apa yang harus saya lakukan? Karena apa? Ini bukan seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Esther, ini bukan cuma 1 minggu atau 2 minggu. Nanti itu bakalan nggak tahu sampai kapan. Dan sekolah itu memperpanjang terus, belajar online di rumah itu 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu terus begitu. Jadi mau nggak mau yang jadi orang tua itu harus kemudian putar otak. Saya mesti ngapain dengan anak saya? Karena kalau nggak begini kan nggak jalan. Dan anak-anak itu kita harus baca tahu bukunya, kita harus buka bukunya, kita harus tahu isinya minimal. Ya, ibu-ibu itu harus belajar dan tahu pelajaran sekolah. Kalau dulu misalnya sama sekali nggak tahu. Sekarang itu mesti buka bukunya, minimal tahu, oh ini ternyata ya. Anak saya itu belajar ini, itu, bahkan bikin tugasnya itu, bikin tugas ada yang video, ada yang bikin ini, ada yang bikin apa, macam-macam. Dan ibu-ibu mau nggak mau harus belajar melatih diri juga untuk memonitor anak. Belum lagi kalau tugasnya harus difoto kemudian dikirim ke gurunya. Ya, jadi itu guru-guru ikut, ibu-ibu ikut memeriksa apakah sudah betul apa enggak pelajaran anaknya, apa yang dia kerjakan sudah betul apa enggak, kita cek sama bukunya betul apa enggak. Soalnya guru-gurunya minta kita untuk memonitor anak belajar. Jadi mau nggak mau itu harus tahu. Kalau guru-guru sama sekali, kalau ibu-ibu sama sekali nggak mau tahu, itu juga nggak mungkin. Jadi mau nggak mau kita harus cari tahu. Kalau katakanlah pelajarannya sangat susah sekali, anak SMP, SMA mungkin pelajarannya susah. Bisa belajar sekarang itu lewat Google, luar biasa. Zaman dulu tuh nggak ada Google ya. Sekarang itu semuanya mulai dari matematika, IPS, apa aja tuh ya, semuanya ada di Google. Jadi orang tua mendapatkan berkat karena apa? Semuanya ada di Google. Kalau sampai betul-betul nggak tahu, bisa pakai source belajar di Google. Bahkan sekarang les itu ya, karena kondisi pandemi ini, les itu lewat online. Les apa saja. Les pelajaran, bahkan les musik, les piano, gitar, apa saja itu bisa lewat online. Luar biasa. Jadi kita itu dikelilingi oleh semua yang sebenarnya itu kalau dipakai benar-benar bisa jadi peluang yang bagus. Jadi anak itu bisa belajar dan orang tua mengerti apa yang sedang dipelajari oleh anak. Orang tua juga memonitor pelajaran anak. Masalahnya itu gini, masalahnya itu sekolah itu pelajaran didik di rumah, anak online itu bukan cuma pelajaran sekolah aja. Jadi ibu itu punya tugas bukan cuma tahu soal pelajaran, tapi kenal betul anaknya siapa. Ini peluang kesempatan yang besar sekali buat ibu-ibu untuk mengenal anak saya itu siapa ya. Kenapa? Biasanya itu kan kalau anak itu pergi ke sekolah, anak itu keluar dari rumah, kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Sekarang itu 24 jam kita tahu apa yang terjadi sama dia. Dia ada di sekitar kita. Dan kita tahu persis kemarin kejadian apa, hari ini kejadian apa. Jadi kita mengerti betul ini anak sedang mengalami apa. Lama-lama itu akhirnya pakai kesempatan ini untuk mendidik anak dalam hal yang lain. Termasuk spiritual, moral, karakter, macam-macam, bahkan membangun iman anak. Ya kalau dulu itu anak-anak sekolah itu ada kebaktian di sekolah setiap hari. Sekarang itu kita yang jadi gurunya. Kita yang harus ngajarin anak. Jadi saya menemukan bahwa memang susah ya pertama kali itu untuk mengajak anak itu untuk betul-betul ngomong tentang spiritualnya. Tapi kemudian menemukan cara bahwa memang harus mulai dari apa yang menjadi
pergumulan mereka. Mulai dari omongan biasa. Jadi ngomong dengan anak apa yang menjadi ketakutan mereka atau apa yang pernah mereka lakukan, apa yang pernah mereka khawatirkan. Jadi omongan biasa itu menjadi bagian dari renungan sehari-hari. Jadi pada waktu membaca firman Tuhan, sekaligus kemudian mendiskusikan apa yang menjadi kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, jalan keluarnya gimana, apa yang menjadi pergumulan mereka. Jadi kesempatan peluang ini kalau dipakai betul-betul, itu akan jadi sangat bagus sekali. Bahkan misalnya melatih anak bertanggung jawab untuk sesuatu. Misalnya mencuci piring atau apa, itu termasuk pendidikan dalam rumah. Selama masa pandemi ini, melatih mereka bertanggung jawab. Setiap anggota keluarga itu terlibat dalam tugas dan tanggung jawab tertentu. Ya, orang tua itu bisa menolong anaknya untuk melatih mereka. Mereka bisa melakukan apa saja, mulai dari misalnya metik sayur. Itu juga melatih tanggung jawab mereka. Ya, melatih karakter mereka supaya betul-betul mereka bertanggung jawab bahwa ini saya di rumah, saya harus ikut melakukan sesuatu. Jadi yang dilakukan di rumah pada masa pandemi ini sangat banyak sekali kalau peluang ini dipakai. Dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa prinsip yang sangat penting sekali. Ada 3 prinsip. Ada yang pertama itu peran ibu di rumah itu sebenarnya sangat penting dan sangat signifikan. Banyak ibu yang tidak sadar itu ya peran ibu itu. Sebagian besar perempuan itu, ibu-ibu itu punya pandangan yang negatif tentang peran dan status ibu di rumah tangga. Apalagi kalau sudah dibebani oleh pekerjaan rumah yang banyak dan terjebak dalam rutinitas, akhirnya membuat wanita itu, ibu-ibu itu mengalami frustrasi dan kelelahan. Kenapa? Mereka melakukan semuanya mulai dari bangun pagi, anak sekolah online, kemudian ini dan itu, kemudian mereka harus mikirin masak. Kalau mereka nggak mikirin masak, satu rumah itu nggak makan. Ya, puji Tuhan kalau suami membantu. Itu bagus, tadi ada bapak yang mengusulkan suami membantu, puji Tuhan. Kalau suaminya membantu, kalau enggak gimana? Jadi istri itu bisa bekerja sepanjang hari, mulai dari mempersiapkan makan, mengatur anak-anak, kalau punya baby itu menyuap babynya, menghidangkan makanan, mencuci piring, waduh semuanya. Bahkan sampai cuci baju, menyetrika. Ya, jadi betul-betul memang kalau dilakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama mikir, kok saya aja yang kerja, yang lainnya gimana? Ya. Jadi betul-betul bikin orang stres ya, ibu-ibu tuh pada stres, pada tegang, letih, itu sampai klien-klien saya itu mengatakan, Bu, itu betulan kayak suami saya itu kayak raja, saya itu kayak pembantunya. Karena apa? Saya kerjaan semua, dia nggak kerja apa-apa. Ya, saya yang urus anak-anak, saya yang memonitor anak sekolah dan macam-macam. Dia nggak kerja apa-apa. Jadi betul-betul wanita yang seperti ini, ibu-ibu yang seperti ini merasa frustasi dan kelelahan menghadapi masa-masa ini. Dan mereka berpikir, ada nggak ya di Alkitab itu dikatakan bahwa memang tugas itu 50-50, sampai begitu ya. Kenapa? Karena saking capeknya. Ya. Padahal peran ibu, mereka lupa, padahal peran ibu itu seharusnya sangat penting sekali. Kalau sampai mereka kemudian kerjanya tiap hari ngomel saja, tiap hari di rumah, ngomel pada anaknya dan suaminya, apakah mereka kemudian menjadi ibu yang menjadi berkat buat satu rumah itu? Suasana rumah jadi nggak enak. Kenapa? Banyak ibunya, banyak komplain, banyak marah dengan situasi di rumah. Kamu kok nggak kerja ini, kamu kok nggak kerja itu, PR sudah belum, mama harus kirim fotonya ke gurunya, apa, waduh macam-macam. Ya, jadi saya mencoba mengambil contoh wanita Jepang. Ya, ini luar biasa sekali karena wanita di Jepang itu bahagia dan tersanjung
dengan tugas sebagai ibu rumah tangga. Mereka itu dikasih kuasa untuk mengurus rumahnya, mulai dari pekerjaan rumah sampai keuangan, sampai pendidikan anak, semuanya. Dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Demi apa? Mengurus rumah dan mendidik anak di rumah. Ngapain sih mendidik anak di rumah? Bahkan mereka itu sampai sekolah sudah S1, kemudian mendidik anak di rumah. Bagi mereka itu adalah suatu kebanggaan sendiri. Ya, pekerjaan rumahnya mungkin ibu-ibu merasa ngapain saya mengerjakan kerjaan rumah yang seperti itu, kan nggak ada pembantu. Oke, katakanlah ada pembantu, tapi katakanlah kalau sampai tidak ada pembantu pun, ibu di rumah tangga itu mengerjakan semuanya dan sambil betul-betul punya waktu untuk memotivasi anak di rumah untuk betul-betul supaya anaknya berhasil, supaya tahu anaknya siapa dan apa masalah mereka, dan ibu-ibu itu hadir di situ. Jadi itu luar biasa sekali, sampai kita kenal bahwa anak-anak Jepang itu sampai berhasil, dan dalam karir mereka ini terbukti dari hasil ibu-ibu yang mau bekerja di rumah dan betul-betul mendidik mereka di rumah. Jadi ini peluang yang sangat baik sekali. Jadi nggak heran ya jika anak-anak di Jepang itu mereka sangat mengagumi ibu-ibu mereka. Kenapa? Ibu-ibu mereka saja sudah sekolah tinggi, tapi mereka mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan di rumah buat anak-anak mereka. Jadi ini sangat kebalikan dengan yang ada di sini, dan kita perlu mencontoh ini sebagai sesuatu yang penting buat mereka. Anak-anak kita di masa depannya nanti akan jadi apa, itu tergantung dari ibu-ibunya. Meskipun punya pendidikan tinggi, tapi mereka melihat bahwa ini punya nilai tersendiri. Jadi anak-anak itu mendapatkan pendidikan dari ibu-ibunya sendiri. Ya. Dan yang kedua, itu saya mengajak kita untuk melihat apa yang Alkitab katakan tentang ibu yang mendidik anak di rumah. Jadi dalam Titus 2 ayat 4-5 tadi sudah sempat dibacakan oleh Bu Vivi. Jadi intinya itu adalah wanita itu harus mengasihi dan merawat suami dan anaknya, harus rajin mengatur rumah tangganya dan membentuk iman anak. Ya, 3 hal yang penting ini harus ibu-ibu lakukan di rumah sendiri, mau nggak mau. Dan ini sejalan dengan Amsal 14 ayat 1 yang mengatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi kalau perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya, kata rumah itu bukan cuma rumah biasa ya, tapi kata rumah itu bisa pandai, maksudnya itu house, artinya dia bisa ngatur rumahnya nyaman, dan dia bisa mengatur supaya satu keluarga itu merasakan home, merasakan kehangatan, kekeluargaan, betul-betul suasananya enak. Dan rumah itu juga tempel kehidupan spiritual anak. Ya. Jadi ibu itu sebagai penolong suami, mau nggak mau itu juga harus memperhatikan kehidupan spiritual anak. Dan yang keempat itu adalah heritage, karena ibu-ibu itu membangun keturunan yang baik dan mendidik anak. Mendidik anak itu lain ya dengan menanam tanaman. Mendidik anak itu betul-betul suatu privilege yang luar biasa sekali. Jadi ibu-ibu itu punya peran yang sangat penting, dan Alkitab mengatakan bahwa ibu-ibu itu punya peran dalam membangun keturunan yang baik. Sehingga memang komitmen ibu untuk betul-betul mendidik anak itu betul-betul suatu komitmen yang sangat besar sekali. Ya, itu yang Alkitab katakan. Dan yang ketiga, mau nggak mau pada masa ini terutama ya, ibu-ibu itu harus melihat
nilai kekekalan pada semua pekerjaan yang dia kerjakan. Kenapa? Tanpa itu kita mungkin akan merasa kelelahan dan kecapean luar biasa. Ya. Kalau kita melihat sekarang, kalau ada nilai kekekalan, apa yang harus saya lakukan? Jadi contohnya itu saya ingat Pierre Renoir, yaitu seorang pelukis yang sangat terkenal sekali, lukisannya bagusnya luar biasa. Pada masa tuanya itu dia menderita penyakit artritis yang parah banget, sampai tangannya itu susah sekali untuk menggambar, kejang, gemetar, dan nyeri. Tapi dia tetap melukis luar biasa. Dia mengatakan apa? Rasa sakit akan berlalu, namun keindahan tetap abadi. Karena apa? Karena dia merasa dia punya panggilan dalam melukis. Ya. Tujuan hidupnya, makna tujuan hidupnya dia tahu benar. Melalui satu lukisan itu punya nilai kekekalan. Orang nanti kalau sudah meninggal, orang itu akan melihat lukisan itu dan mendapatkan berkat dari apa yang dia lukis. Jadi dia meninggalkan zona nyaman pribadinya untuk mempersembahkan yang lebih berarti dalam hidup. Ia melihat nilai kekekalan pada apa yang dia lakukan. Itu cuma melukis doang. Apalagi dengan peran ibu-ibu di rumah. Jadi ini sesuatu yang baik sekali kalau pada masa-masa ini ibu-ibu bisa mengambil peluang kesempatan yang ada untuk menjadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Mendidik anak di rumah. Banyak yang kita bisa lakukan. Jadi saya sampai di sini aja. Terima kasih Bu Lani untuk sharing yang luar biasa. Sekali lagi kita diingatkan bahwa setiap wanita, dimanapun kita berada, berapapun beratnya, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita mesti ingat bahwa ini memiliki nilai kekekalan. Kita bukan hanya menjadi seorang yang mengerjakan tugas rumah tangga, mendampingi anak atau suami dari hari ke hari dan itu menjadi sebuah rutinitas, tapi kita sedang meninggalkan sebuah legacy, heritage dalam istilah dari Bu Lani. Begitu ya Bu Lani ya? Betul. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Bapak Ibu dan Saudara bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat di YouTube ya, di YouTube channel. Silakan tuliskan di kolom chat dan sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada 3 conquerors kita, atau juga bisa melalui WA hotline yang nomornya tertera di layar yang Bapak Ibu dan Saudara lihat saat ini. Silahkan untuk bisa merespon. Dan saya ingin mengajukan satu pertanyaan saat ini kepada Ibu Esther, gitu ya. Bu Esther, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada kita. Dikatakan demikian, saya dan suami berbeda dalam menyikapi COVID-19, sehingga beberapa kali timbul gesekan. Saya strict untuk tidak mau terima tamu di rumah, tetapi suami itu agak longgar. Nah, bagaimana Bu Esther tips dan triknya supaya ini pelan-pelan bisa selaras begitu? Silakan Bu Esther. Iya, sebetulnya siapa sih yang memegang peran penting begitu ya di dalam rumah tangga. Nah, tentu saja kita melihat bahwa biasanya memang suami itu kan menjadi leader, menjadi kepala, menjadi seorang yang mengambil keputusan begitu ya. Tetapi untuk situasi pandemi ini, saya bisa memahami sekali bahwa untuk istrinya itu merasa kurang bijaksana begitu ya kalau terima tamu di rumah. Dan saya bisa merasakan itu. Oleh karena apa? Kita biasanya kan kita lebih hati-hati, kita lebih begini, kita lebih begitu. Nah, untuk itu kemungkinan besar ini adalah waktu di mana Anda berdua itu mencoba untuk jangan justru jadi pertengkaran, tetapi kalian berdua itu duduk bersama-sama dan mencoba untuk merundingkan apa sih positifnya, apa negatifnya. Tapi jangan
lalu kemudian misalnya pokoknya enggak. Nah, kalau istri sudah mengatakan pokoknya enggak, biasanya banyak suami itu yang justru lalu kemudian merasa jengkel begitu, malah sengaja. Nah, ini kan pertanyaan ini kalau kemudian kita mau lanjutkan, apakah akan terus-menerus bertengkar urusan ini? Kan begitu. Nah, sekarang kalau ditanya lebih lanjut, ini kalau ketemu di rumah, itu juga urusan cuma ngobrol-ngobrol, atau ini urusan bisnis atau apa? Karena kalau urusan bisnis kan kita juga bisa video call, ya kan? Nggak usah ketemu. Tapi ngomongnya baik-baik, ngomongnya pelan. Ya siapa tahu suami itu kan juga akan mikir 2 kali kan begitu ya. Iya ya. Kalau kita memperbolehkan itu datang, ya tamu itu datang, kan berarti dampak itu untuk seluruh keluarga. Tapi kalau justru suami itu ditentang, biasanya mereka itu justru ngotot, begitu. Karena mereka pikir kan aku yang cari duit, jadi ini keputusanku. Biasanya itu seperti itu. Sehingga memang situasi pandemi ini itu merupakan tantangan dan kesempatan di mana kita memperbaiki yang tidak baik. Begitu. Kira-kira jawabannya itu. Iya, Sehingga terima kasih. harus ada rekonsiliasi. Ini merupakan masa di mana kita rekonsiliasi, tapi juga rebuilding. Rebuilding itu artinya kita mencoba membangun kembali. Duduk bersama-sama, coba katakan, tapi tidak emosi. Itu saja. Baik Bu Esther, terima kasih banyak. Bicara tentang aturan dalam rumah tangga itu memang bukan sesuatu yang mudah, bukan bicara tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi bagaimana suami dan istri boleh duduk bersama, membicarakannya, dan kemudian mengambil keputusan sebagai sebuah kesepakatan bersama-sama. Begitu ya Bu Esther ya? Baik. Ya, terima kasih Bu Esther. Berikutnya kita akan melihat pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Lani, gitu ya, Ibu Vivi ya, Ibu Vivi. Malam Bu Vivi, gimana dengan anak pemuda yang ketika disuruh kebaktian tepat waktu kadang dianggap sepele oleh mereka? Bagaimana sebagai ibu? Apakah kita masih perlu menyuruh-nyuruh lagi atau didiamkan saja? Ini dari Semuria Ria. Boleh minta tolong Bu Vivi boleh menanggapi hal ini berkaitan tentang ini adalah anak remaja begitu. Baik, memang hal ini itu menjadi sulit ya. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa pertumbuhan iman pada masa remaja. Jadi masa remaja ini kan sebetulnya pada masa remaja itu ada keinginan yang kuat sebetulnya untuk belajar gitu. Tetapi kalau dari awal kita tidak memberikan, maka mereka akan cenderung mencari keluar seperti itu dan banyak dipengaruhi oleh teman-teman. Nah, memang dalam hal ini kedekatan ya, relasi antara orang tua dengan remajanya itu yang sebetulnya yang paling penting. Bagaimana kita menjelaskan dan memberitahukan sebagai dasar-dasar rohani kepada mereka. Ya. Tetapi kalau ini sudah terlambat, memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Dan yang penting itu adalah kita selalu harus mendoakan mereka. Dan memang dalam arti bukan menggurui terus ya, terus misalnya setiap ketemu gitu, besok ya kebaktian, ikut kebaktian online, jam segini, harus begini, harus begitu. Selalu diingatkan begitu. Anak lama-lama juga, lah ngapain? Kebaktian online misalnya, saya juga bisa lihat nanti setelah selesai kebaktian atau malamnya saya juga bisa lihat kan di YouTube ada, katanya begitu ya. Jadi kalau memang tidak dimulai dari awal, itu akan menjadi lebih sulit. Jadi memang kita perlu mendoakan mereka dan kita juga perlu menyampaikan firman atau kabar baik itu secara baik kepada mereka.
Ya, kalau kita paksakan, itu memang juga akan sulit. Dan mereka akan pemberontakannya semakin kuat ya, karena ini masa remaja ini itu benar-benar masa yang penuh dengan struggle dan mereka ingin membuktikan otonomi mereka walaupun keinginan mengambil keputusan itu sangat tinggi sekali walaupun sebetulnya kebutuhan untuk mendapatkan bantuan itu juga ada, masih ada. Jadi ambivalensinya itu masih kuat sekali. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Bu Vivi, saya percaya begitu ya, sebagai wanita yang beriman, sebagai a woman of faith, kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dan sedang bekerja. Maka betul sekali yang disampaikan oleh Bu Vivi, ketimbang kita kemudian menimbulkan satu friksi yang semakin berat dengan anak-anak untuk mendorong mereka beribadah, mari kita bersama-sama tunduk kepada Tuhan, berdoa, sungguh-sungguh mencari hikmat Tuhan bagaimana menolong mereka untuk bisa beribadah dengan baik dan juga memberikan teladan. Mungkin begitu ya Bu Vivi. Bagaimana Bu Vivi, ada tambahan? Dan juga contoh daripada orang tua sendiri itu teladan. Betul. Itu penting sekali. Betul. Teladan itu menjadi satu hal yang mutlak untuk dikerjakan gitu. Baik. Terima kasih Bu Vivi. Berikutnya kita akan beralih kepada Bu Lani. Ada satu pertanyaan yang disampaikan saat ini dari Yanti Ningsi. Menyampaikan demikian, saya guru agama SMP. Mereka kurang bertanggung jawab untuk pelajaran agama dibanding pelajaran yang lain. Mungkin maksudnya begitu ya. Dan beberapa orang tua juga sulit untuk melihat atau mengawasi anaknya terus. Karena harusnya sudah bertanggung jawab. Bagaimana solusinya Bu? Mungkin ini berkaitan tentang minat anak terhadap pelajaran agama, mungkin begitu ya Bu. Dan kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru agama itu mendorong anak-anak untuk mereka bertanggung jawab dan mereka mulai berminat untuk pelajaran agama sekalipun melalui home learning begitu. Silakan Bu Lani mungkin boleh menolong bagian ini. Ya, jadi anak-anak itu mungkin setiap anak itu punya pelajaran favorit ya. Jadi kalau pelajaran hari ini dia seneng banget karena apa? Dia suka. Kalau pelajaran ini dia nggak suka. Itu wajar ya. Setiap anak mungkin punya pelajaran favorit. Jadi kalau sampai kita menemukan bahwa ada pelajaran yang dia tidak suka, ini kesempatan untuk tanya sama dia. Apa yang kamu tidak sukain dari pelajaran itu? Apa gurunya, apa pelajarannya, atau apanya? Ya. Jadi kalau dia kemudian bisa ngomong, apalagi kesempatan di rumah terus ini ya, dia bisa benar-benar ngomong sama kita dan kita harus belajar untuk mendengarkan anak tanpa memberikan evaluasi atau marah sama dia, jawabannya apa bikin kita marah. Dan kali anak nggak mau ngomong lagi sama kita. Kalau kita mencoba untuk mendengarkan saja apa yang dia omongin, dia akan ngomong sama kita. Misalnya saya nggak suka karena ini, karena susah, atau karena membosankan, atau karena gurunya nggak bisa ngajar. Dan kalau memang beneran seperti itu, kita menolong dia untuk kemudian belajar untuk minimal ada pelajaran itu dia bisa mengerjakan semua tugas dengan baik. Jadi kita menolong dia apa yang jadi hambatan buat dia, kemudian monitor belajarnya dia supaya dia bisa mengerjakan tugas meskipun katakanlah dia tidak suka. Dan itu buat gurunya kalau sampai betulan memang gitu ya, berarti orang tuanya bisa menyampaikan kepada gurunya atau ngomong dengan gurunya apa yang menjadi kesulitan anak dengan pelajaran tertentu. Ya. Jadi itu yang kira-kira bisa saya jawab untuk guru SMP ya. Jadi ini kesempatan buat gurunya untuk belajar apa yang kurang dari dia, dan kesempatan kita sebagai orang tua juga untuk menolong anak, minimal itu bisa mengerjakan semua tugas dan mengerti
Kenapa dia nggak suka sama pelajaran itu? Apa gurunya atau pelajarannya atau apa? Baik, terima kasih Bu Lani untuk tipsnya begitu ya. Eh, Bagaimana seorang anak ketika dia tidak berminat dalam pelajaran agama itu menjadi sebuah evaluasi juga. Apakah itu berkaitan tentang memang sulit bagi dia memahami itu, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang memang harus kita perhatikan begitu ya. Tapi tetap semangat Ibu, jangan menyerah ketika anak-anak tidak berminat dalam pelajaran agama. Ini adalah momen kita tetap menguatkan anak-anak kita, gitu ya. Terima kasih Bu Lani sekali lagi. Kemudian kita akan beralih ke Bu Esther. Ada satu pertanyaan Bu Esther. Nah ini yang mungkin jadi pertanyaan dari banyak ibu-ibu pada saat ini, begitu ya. Dari Fidelia, apa tips dan saran yang bisa diberikan bagi ibu-ibu yang menghadapi stres dalam situasi pandemi ini? Ya ini bisa dipahami karena satu ketika mungkin suami mengalami pengurangan gaji begitu ya, anak-anak semua berkumpul di rumah 24 jam gitu. Nah, ini memang memberikan stres tersendiri. Mungkin Ibu Esther boleh memberikan satu saran gitu ya, bagaimana kita boleh menghadapi ini dengan baik. Silakan Ibu. Ya, sebetulnya kita juga harus mungkin harus juga sedikit lebih lebih fokus begitu ya. Stresnya itu apakah memang betul karena seperti tadi yang Bu Vivi katakan ya, mulai dari pagi bangun pagi, juga Bulani tadi mengatakan dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu seolah-olah ibu-ibu pada masa pandemi ini semua tugas tanggung jawab itu diberikan kepada dia, atau sebetulnya dia stres karena keuangan yang mepet, keuangan yang berkurang. Oleh karena suami tidak bekerja full, mungkin juga gajinya itu dipotong atau apa begitu. Sehingga untuk dia menyesuaikan itu kan sudah stres yang tersendiri. Ditambah lagi mungkin suami juga uring-uringan, mungkin juga rewel, mungkin juga anak-anak itu mungkin juga rewel begitu. Jadi kita harus mencoba mengkategorikan stresnya itu kepada siapa dan kenapa. Kalau misalnya suami misalnya tidak mendapatkan pekerjaan atau di PHK, gitu. Kan seringkali sebagai istri itu kan banyak ibu-ibu tuh yang menceritakan kepada saya gemes begitu ya, oleh karena melihat bahwa suami ini itu kayaknya usahanya kurang, gregetnya kurang, daya juangnya itu juga kurang. Sehingga membuat mereka itu melihat gitu, dari pagi bangun tidur kok dia itu kok tenang-tenang, kok dia itu cuman jalan sana, jalan sini begitu ya. Bukannya keluar cari pekerjaan. Tapi suaminya seringkali juga mengatakan, "Loh, mau cari kerja di mana? Keluar aja tidak boleh. Kan katanya suruh di rumah." Jadi ini sebetulnya merupakan sesuatu yang pasti akarnya itu sudah ada sebelum pandemi. Artinya itu apa? Artinya bagaimana sebagai seorang istri itu bisa menerima dan mempercayakan diri kepada suami dengan tanda kutip kekurangan dan kelemahan. Kecuali Anda sendiri itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok saya tuh jadi uring-uringan? Bukan cuma pada masa pandemi ini, tapi beberapa tahun terakhir. Misal, bagaimana saya itu bisa bersyukur misalnya untuk suami yang masih sehat, yang walaupun gajinya itu berkurang, walaupun gajinya kecil, masih rajin misalnya. Nah itu kan sesuatu yang pantas untuk disyukuri. Gitu. Nah itu yang seringkali kita juga tidak jumpai.
Tapi kebanyakan istri-istri itu kan seringkali mereka itu terus-menerus cuman menyesali, kenapa kok suami tidak seperti yang Anda harapkan? Dan Anda tidak bisa bersyukur sama sekali. Stres itu makin bertambah, apalagi kalau anak nakal. Seperti tadi yang Bu Vivi katakan. Apalagi kalau anak tidak mau belajar, seperti yang bulan itu dikatakan. Apakah Anda itu bisa begitu? Minta kepada Tuhan. Tuhan, memang suami saya tidak punya kehebatan yang outstanding. Tidak punya kemampuan-kemampuan yang dalam tanda kutip luar biasa. Tapi dia unik. Beri kepada saya, Tuhan, hati yang bersyukur. Beri kepada saya juga keinginan untuk mengatakan terima kasih. This is your gift. Ini adalah pemberianmu untuk saya. Walaupun dulu pada saat kalian itu menikah, mungkin juga kalian nggak tanya sama Tuhan. Tapi toh Tuhan itu juga seringkali itu memberikan kepada kita itu keinginan hati yang mau belajar sebetulnya. Apalagi kalau Anda sudah menerima anugerah keselamatan. Ya kan? Kan berarti Anda sendiri itu juga punya keinginan untuk mendisiplin diri. Bagaimana Anda bisa mengubah kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena kalau Anda sudah menerima keselamatan, tapi kerjanya ngomel melulu setiap hari itu, Anda stres melulu, itu juga sebetulnya merupakan satu tanda bahwa Anda tidak menempel kepada Tuhan. Anda masih keinginannya sendiri. Anda masih menuntut kepada suami. Anda kerjanya menuntut juga kepada anak. Tapi Anda sendiri tidak memberikan dirimu untuk didisiplin oleh Tuhan. Untuk Roh Kudus itu juga bekerja yang dan berkarya di dalam kehidupan kita, yang membuat kita itu nantinya juga diubahkan, terutama di dalam masa pandemi. Bagaimana Anda beserta dengan suami bersama-sama memikirkan apa ya yang kita itu bisa lakukan. Mungkin kita bisa membuat sesuatu kemudian dijual. Mungkin kita bisa begini, mungkin kita bisa begitu. Sehingga dalam tanda kutip stres itu ya tidak menjadi tanggung jawab daripada Anda sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Esther, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Satu hal yang mungkin saya bisa highlight adalah satu, ketika kita mengalami stres mungkin dalam hal apapun begitu ya, mari kita mencoba mensortir gitu. Stres ini karena apa gitu. Jadi tidak memukul rata stres gara-gara pandemi. Pasti ada sesuatu. Apakah ini kaitan tentang tugas kita, tentang suami, tentang anak, atau pemasukan yang berkurang. Mari kita sortir itu, kemudian kita datang kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah mensyukuri hal-hal kecil yang Tuhan sediakan dan itu yang meringankan kita. Bahwa di dalamnya itu Tuhan sedang bekerja, Tuhan tidak meninggalkan kita. Begitu ya Bu Esther ya. Thank you Bu Esther. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan ini ya, karena ada permintaan kita akan memperpanjang 15 menit lagi. Ada begitu banyak pertanyaan yang kami lihat sangat penting yang mungkin kita bisa tanggapi. Berharap para narasumber kita, Conquerors tidak keberatan ya. 15 menit lagi ya Ibu-Ibu ya. Saya akan menunjukkan pertanyaan yang berikutnya ini kepada Ibu Vivi. Bu, ini ada dua pertanyaan Bu. Yang pertama ini ya dari Bapak Welican. Bu Vivi, apa kabar? Kalau memberikan nasihat ke anak, ini untuk kepentingan dan masa depanmu sendiri. Nah, itu sering dikatakan ke anak-anak kelas 5 dan 7, anak-anak dari Pak Weli gitu ya. Jika itu kurang tepat, sebaiknya apa yang harus dikatakan? Ada pertanyaan kedua yang mirip dengan ini, Bu Vivi.
Saya mau bertanya, bagaimana menangani anak yang berusia 15 tahun kalau dinasihati sering melawan, kalau mendengar lagu rohani tidak suka, tapi berdoa masih mau, walau terpaksa. Ini terpaksa gara-gara apa nih? Saya kurang tahu ya. Tapi mohon kesediaan Bu Vivi untuk boleh menanggapi ini. Apa oke kah mengatakan kepada anak-anak, ini untuk masa depanmu gitu ya. Silakan Bu Vivi. Oke, terima kasih. Halo Willy, apa kabar? Jadi ngaku ya, kita kadang-kadang seringkali mengatakan hal seperti itu kepada anak. Nah, yang perlu disadari adalah sebetulnya motivasi kita mengatakan itu tuh apa? Ya, keinginan kita untuk melihat bahwa anak kita tuh lebih berhasil supaya nanti hidupnya nggak susah, itu nggak salah sebetulnya. Tetapi apakah kita sebagai orang tua sudah melihat kapasitas dari anak tersebut? Ya, apakah kita sudah melihat talenta anak itu seperti apa? Ya, sehingga kita bisa memacu, memotivasi mereka sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat mereka. Jadi bukan memaksakan apa yang kita inginkan, kemudian kita berkedok dengan mengatakan hal seperti itu. Ini untuk kepentingan kamu loh. Kalau kamu nggak belajar, kamu nanti hidupnya susah begitu. Ya. Jadi kita lihat dulu dia punya kapasitas seperti apa, dia punya potensi bagaimana, kemudian bagaimana dia punya minat, bagaimana talenta yang Tuhan berikan pada dia. Nah dari situ kemudian kita bisa memotivasi dia. Ya. Misalnya dengan mengatakan kamu tuh sebetulnya punya bakat loh di sini. Gimana kalau kita sama-sama misalnya kerjakan supaya kamu tuh bisa mengaktualisasikan nanti ke depan potensi kamu sehingga kamu bisa dipakai Tuhan dan sebagainya. Ya itu adalah tips yang sebetulnya sederhana sekali. Tetapi yang penting itu adalah kita melihat dulu apa yang dimiliki oleh anak itu, apa yang Tuhan berikan buat anak itu. Ya, itu untuk Willy. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah dia dengar lagu rohani nggak suka ya, walaupun berdoa masih mau begitu ya. Nah, anak-anak remaja sekarang kalau kita lihat ya, seringkali juga mereka tuh ada kecenderungan untuk ke gereja yang bisa menampung aspirasi mereka dari sisi musik misalnya. Nggak senang mereka lagu hymn ya, tetapi kalau dengan musik-musik yang ya kita sendiri angkatan kita itu sudah sulit untuk menerima. Mereka itu merasa bersemangat dan bisa menjiwai betul. Seperti itu dan yang penting dalam hal ini adalah komunikasi. Apa sih sebetulnya yang nggak kamu sukai? Seperti Bu Ladi tadi katakan, yang penting itu adalah komunikasi. Dia nggak suka itu, tapi kenapa sih kok nggak suka? Apanya yang nggak suka gitu ya? Karena memang remaja itu kan inginnya dinamis sekali gitu ya. Suruh nyanyi lagu hymn, ngantuk deh dia misalnya. Beda dengan kita ya. Jadi kita perlu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan remaja kita. Tapi memang itu nggak mudah. Apalagi kalau komunikasi itu sudah tidak terbentuk dari awal mereka memasuki masa remaja. Itu akan sulit sekali ya. Karena apa yang kita sampaikan itu mereka akan selalu menentang seperti itu. Dan yang penting itu adalah kita mencoba mengubah perilaku kita juga sebagai orang tua dengan lebih banyak mendengarkan para remaja ini. Ya. Jadi jangan berargumentasi, tapi coba kita dengarkan, kemudian kita coba, oh gitu ya maksud kamu. Nah, sebaiknya gimana? Nah, mereka akan lebih tertantang seperti itu untuk memberikan masukan-masukan juga. Tetapi kalau ya kamu mesti dengerin ini, kamu nggak bisa nggak dengerin, kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Nah, mereka akan ya ada yang nurut, pasif agresif, maka dia akan ya tidak menjalankan dengan baik, atau kalau yang agresifnya tinggi sekali, dia akan langsung secara spontan melawan kita. Ya, itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Vivi untuk penjelasannya
memang komunikasi dengan remaja itu salah satu solusi yang ini ya, yang sangat penting ya. Kita tidak bisa hanya memerintahkan, tapi juga perlu mendengarkan mereka. Lalu juga yang disampaikan oleh Ibu tadi bicara tentang menemukan talenta, menemukan kesukaan, menemukan bakat mereka. Saya pikir ini sesuatu yang menolong kita untuk memahami remaja kita dengan lebih baik. Terima kasih ya, Bu Vivi. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir nampaknya ini ya. Oh belum. Masih ada beberapa pertanyaan yang lain, tapi ini pertanyaan satu ini ditujukan kepada Bu Esther, begitu ya. Bu Esther, pertanyaannya adalah bagaimana saya mengatasi hal-hal atau kebiasaan yang negatif thinking, temperamental, agar tidak meneruskannya kepada anak-anak saya kelak. Nah, mohon masukannya Bu Esther, silahkan. Waduh, ini kalau mengenai masalah-masalah negative thinking lalu kemudian diteruskan kepada anak, itu memang dalam tanda kutip kebanyakan kepribadian kita itu tanpa sadar yang jelek-jelek itu ditangkap dengan dalam tanda kutip lebih gampang untuk anak dibandingkan dengan hal-hal yang baik. Walaupun tidak selalu ya, tetapi oleh karena manusia yang berdosa ini, kita sendiri berdosa, anak-anak juga berdosa, maka yang misalnya kalau kita ini tukang marah, anak-anak biasanya juga dengan gampang, dengan cepat mereka mengambil hal yang negatif, yang buruk. Kita cepat putus asa, misalnya, anak-anak juga demikian. Nah, bagaimana kita itu untuk mencoba memberikan begitu ya, jangan ikut kalau mama lagi marah-marah, kamu jangan ikut yang ini ya. Itu kan tidak bisa, kecuali kita sendiri menyadari dan kecuali kita sendiri itu minta pimpinan Tuhan untuk kita sendiri berubah. Bagaimana ini? Begitu. Apalagi kalau dalam tanda kutip kalau kita sudah sadar, maka dengan kita minta pimpinan Tuhan, kita mencoba, Tuhan, kenapa sih kok aku tuh gampang marah? Tuhan, kenapa sih kok saya tuh gampang putus asa? Tuhan, kenapa sih kok saya enggak punya daya juang? Pantesan anak-anakku tuh enggak punya daya juang semua. Mereka keleleran tiap hari. Oleh karena apa? Saya juga seperti itu, misalnya itu seperti itu. Nah, sehingga kalau kita menyadari dan kita bisa minta, dan kemudian kita juga pengen berubah, maka ini sebetulnya adalah permulaan. Tapi ada yang tadi saya katakan sebagai hukum pertumbuhan, yaitu bagaimana kita itu pengen kalau kita tahu itu nggak benar, ya kita harus meninggalkan dong dosa kita. Dan yang lebih lagi kita harus membenci akan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita itu cuma sadar, tapi kita tidak bisa melakukan, itu berarti kita membutuhkan konselor. Kita membutuhkan waktu khusus di mana kita itu juga pengen belajar. Kita juga pengen diperbaiki. Kita juga pengen memulai sesuatu yang baru itu bagaimana. Mungkin Anda sendiri, kepribadian Anda yang sudah terbentuk, yang negatif-negatif tadi, itu juga adalah produk daripada pengalaman masa kecil Anda. Nah, kecuali itu diurai, kecuali itu tuh Anda ditolong oleh seorang konselor, maka ini menjadi sesuatu benang kusut yang sulit. Oleh karena apa? Anda juga seringkali kalau marah kan juga tidak tahu mulainya dari mana dan kenapa bisa begitu. Kenapa masalah kecil itu lalu kemudian menjadi besar? Itu kan seringkali kita juga tidak tahu. Tapi kalau Anda itu kemudian melihat, oh pada waktu pertumbuhan kepribadian 0 sampai dengan 5 tahun misalnya. Anda keluargamu itu pada saat itu mengalami banyak sekali kesulitan. Misal. Nah, sehingga golden years
pada saat Anda itu sebetulnya mendapatkan banyak cinta kasih, mendapatkan banyak kehangatan, itu Anda tidak mendapatkan sama sekali itu di sana. Banyak potensi-potensi yang positif itu lalu tidak berkembang. Yang berkembang apa? Yang negatif. Anda itu lalu menjadi orang yang sulit percaya kepada orang. Anda menjadi seorang peragu-ragu. Anda juga orang yang terus-menerus itu merasa guilty. Nah, ini harus ditolong. Ya. Nah, sehingga dengan bantuan seorang konselor, nanti Anda akan bisa mencoba sebetulnya membenahi Anda dulu mencoba membenahi, baru kemudian nanti anak-anakmu itu akan melihat dan akan merasakan. Dan mereka moga-moga juga punya keinginan untuk diubah. Ya. Mungkin itu dulu, kecuali kalau ada yang masih nggak jelas. Baik, terima kasih Bu Esther. Iya, mengharapkan orang lain berubah lebih dulu, rasanya itu sesuatu yang sulit. Perubahan mestinya dimulai dari kita lebih dahulu gitu ya Bu Esther ya. Dan kita memang membutuhkan pertolongan Tuhan jika memang ada hal-hal yang kita jumpai masih menjadi kebiasaan buruk kita, berarti memang proses ini harus terus berjalan. Perubahan sedikit demi sedikit, bukan karena kekuatan kita, tapi karena relasi kita dengan Tuhan yang akan terus memampukan kita berubah. Dan itu akan membuahkan sebuah teladan yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong. Dua pertanyaan terakhir, kali ini akan ditujukan kepada Bulani. Dan ini benar-benar ada pertanyaan terakhir dan kami memohon maaf sebesar-besarnya ada begitu banyak pertanyaan yang kami tidak bisa tampilkan begitu ya. Saya percaya pergumulan ini adalah pergumulan yang bukan hanya 1-2 orang, tapi semua orang mengalaminya. Tapi kiranya insight-insight yang diberikan boleh menolong kita sekalian ya. Dua pertanyaan ini adalah dari Ibu Ruth Sri Smarianti, begitu ya. Bagaimana mengatasi remaja yang mempunyai masalah sosial dengan teman-temannya? Kemudian yang kedua, dari Mike Tendean, malam Bulani, anak saya cowok 15 tahun, kalau saya bicara didengar, tapi tidak dijawab gitu ya, asik dengan HP-nya. Namun kalau menyangkut kepentingannya, dia bisa jadi banyak ngobrol dengan kami. Mohon masukannya. Silakan Bu Lani, kayak tentang anak-anak di usia remaja juga ini kayaknya. Yang pertama itu masalah sosial dengan teman-temannya. Mungkin dia kesulitan berkomunikasi gitu maksudnya. Atau masalah nggak punya teman, macam-macam. Jadi masalah sosial itu luas, termasuk luas. Dan orang tua itu harus mencoba mengerti apa yang sedang dialami oleh anak. Apakah dia susah untuk ngomong? Anak saya itu juga pernah tanya, Ma, introvert itu apa ya? Extrovert itu apa? Jadi anak itu mungkin juga mengalami masalah, dia kesusahan untuk komunikasi, atau dia kesusahan untuk mengutarakan apa yang dirasakan, atau dia nggak bisa nggak bisa merasa cocok, nggak bisa masuk di dalam relasi dengan teman-temannya, macam-macam. Jadi kita itu mencoba untuk mengerti apa yang sedang dialami oleh anak dan menolong dia, kalau sampai dia bisa cerita sama kita, menolong dia untuk mengatasi masalah yang ada. Dan masalah ini sebenarnya kalau memang betulan ada, dia nggak bisa ngomong, misalnya dia pendiam dan teman-teman yang ngejek dia, atau dia terlalu maksudnya itu ngomongnya nggak pas sama teman-temannya, apa yang dia alami, itu kan sesuatu yang bukan cuma terjadi pada masa pandemi ini. Mungkin kita baru menemukan sekarang, tapi sebenarnya perasaan itu, masalah itu sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi itu adalah pertanda bahwa anak ini sedang mengalami masalah yang dari dulunya sudah ada, tapi baru ketahuan sekarang. Jadi kalau sampai memang dia mengalami kesulitan dalam hal itu, kita mencoba untuk menolong anak itu. Jangan biarkan saja, ya udah memang kamu susah bicara sama kayak papamu atau apa. Kemudian kita membiarkan dia dalam kesusahannya. Tapi justru kita menolong dia untuk cari tahu
apa sih yang jadi masalah buat kamu? Kenapa kok kamu susah? Apa ya ngomongnya atau apanya? Jadi menjadi clear apa yang menjadi masalahnya dia, dan kita menolong sebisa mungkin apa yang menjadi masalahnya dia. Ya, itu yang pertama, masalah sosial. Yang kedua itu tadi saya agak lupa. Dia umur 15 tahun, kemudian dia mengalami gadgetnya. Jadi dia kalau diajak bicara tidak merespon tapi sibuk dengan HP-nya. Kalau mau bicara tentang keinginannya baru banyak ceritanya begitu. Jadi kalau anak remaja itu kita mesti tahu ya apa yang bisa menarik perhatiannya dia. Biasanya itu dia asik dengan apa yang dia sukai dan dia hanya akan merespon kalau dia butuh saja. Jadi kita itu mesti mengetahui anak kita dengan baik. Jadi kalau mau ngomong sama dia itu mesti cari waktu yang tepat. Misalnya kalau dia lagi sibuk atau dia lagi ngerjain sesuatu, kita ngomong itu percuma, nggak didengerin. Apalagi kalau kita minta tolong dia untuk mengerjakan sesuatu yang kita tahu dia tidak suka. Udah pasti nggak didengerin. Dia hanya akan ngomong pada waktu dia butuh sesuatu atau dia suka dengan apa yang dia mau. Jadi itu masalah yang dihadapi oleh banyak orang tua. Kalau betulan begitu, orang tua harus mencoba untuk mengerti anaknya ini dan mencari jalan supaya bisa ngomong komunikasi dengan dia dengan baik. Jadi apa yang sedang dialami oleh anak ini pada waktu misalnya dia asik dengan teleponnya, HP-nya atau game-nya dia, apa yang menjadi masalahnya dia? Kenapa dia kok cuma mau ngomong pada waktu dia butuh saja? Jadi betul-betul pakai kesempatan ini untuk ngomong dengan anak itu pada waktu dia sedang mau ngomong, itu tanya sama dia. Ya, pada waktu kamu mau ngomong kayak begini, boleh nggak mama tanya sesuatu? Misalnya apa yang kamu rasakan? Kenapa kok kamu susah diajak ngomong pada waktu kamu sedang asik dengan HP atau asik dengan game atau apa aja? Tapi pada waktu-waktu tertentu kamu bisa diajak bicara. Mudah-mudahan dia ngomong. Dan kalau kita tuh ngomongnya enak, dia mungkin akan ngasih tahu dia, Mama, saya itu tidak bisa diajak ngomong pada waktu ini. Tapi pada waktu ini saya bisa diajak ngomong. Atau kalau ngomong sama saya, itu caranya begini, caranya begitu. Jadi kita tuh benar-benar tahu salahnya. Kapan harus ngomong, kapan tidak ngomong. Karena kita tahu anak kita dengan sebaik-baiknya. Jadi ini kesempatan untuk orang tua mengetahui dan mengenal karakter anaknya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kesempatan ini dibiarkan saja, apalagi kalau sampai orang tuanya ngomong, ya udah dia nggak bisa diajak ngomong, kalau gitu nggak usah ngomong sama dia. Komunikasi yang baik tidak akan secara otomatis terbentuk. Itu hanya akan terbentuk kalau orang tua menyediakan waktu untuk cari tahu apa yang sedang terjadi pada anak saya. Jadi komunikasi itu memang tidak gampang, harus diusahakan. Dan saya percaya bahwa usaha kalau orang tua itu mengusahakan dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan hasilnya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Bu Lani untuk responnya. Iya, memang perlu sekali kalau dengan anak-anak remaja itu heart to heart communication gitu ya istilahnya. Jadi kita tidak selalu bisa mendapatkan respon seperti yang kita inginkan, tapi bukan berarti kita harus menyerah dengan kondisi seperti itu. Karena momen-momen pandemi ini adalah momen yang Tuhan sediakan untuk kita boleh menjalin relasi dan komunikasi yang jauh lebih intens ketimbang sebelumnya. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah
menyediakan waktu berbagi dengan kita sekalian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang saya saksikan di sini itu adalah ada begitu banyak yang mengikuti acara kita live streaming malam hari ini, dan bukan hanya para wanita. Rupanya bapak-bapak juga ikut, dan saya melihat semangat yang luar biasa bahwa ada bapak-bapak yang rindu untuk mengetahui pergumulan para istri mungkin ya, untuk bisa mendukung mereka, dan saya melihat ada pengharapan yang besar untuk boleh dipulihkan. Mari kita melihat beberapa respons dari para ini ya pemirsa gitu, jemaat yang mengikuti. Yang pertama dari Bapak Go Daniel gitu. Thanks Bu Esther, Bu Vivi, Bu Lani, Bu Liona, saya sangat diberkati. Saya sangat butuh pertolongan Tuhan untuk melakukan peran saya. Dan berikutnya dari Ibu Henriette Mamesa. Thanks Bu Esther, Bu Vivi, dan Bu Lani untuk sharingnya yang memberkati. Berikutnya dari Bapak Moses Frankie Montolalu. Bu Esther, Bu Vivi, Bu Lani, I'm glad that we could meet here. I pray that you are always be a channel of blessing for others' love in Him. Lalu dari penjelin Ciang, Lince, makin cantik, saya terinspirasi melihat para conquerors dan moderator yang cuanti-cuanti. Aduh, luar biasa. Thank you for being pretty inside out. God bless. Oke, once more. Dari Bapak Welisan, Bu Esther, Bu Vivi, dan Bu Lani, thank you so much untuk pelayanannya. Glad to see all you here. Demikian kita mengakhiri kopi session yang kedua, Woman of Faith Quarantine Edition, wanita beriman di masa karantina, tantangan dan kesempatan. Jangan lupa Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mengikuti kopi session yang ketiga, begitu ya, dengan tema kehadiran Kristus melalui gereja di masa pandemi. Dalam masa-masa di mana semua gereja sibuk mengubah tata cara ibadahnya dalam ibadah online, gereja juga dipanggil untuk menata dan memikirkan ulang tentang natur, panggilan, dan perannya di masyarakat. Jika gereja adalah tubuh Kristus yang hadir, berkata-kata dan berkarya di dunia ini, bagaimana kehadiran, perkataan, dan karya Kristus dimanifestasikan di masa pandemi? Bagaimana para pemimpin jemaat dan umat Allah memiliki kesadaran dan menghidupi hal yang sangat hakiki bagi sekitarnya. Yuk, kongko bareng. Kapan? Hari Kamis depan, tanggal 4 Juni 2020, pukul 19 hingga 20.30. Jangan lupa di Kopi Gloria. Kongkowers kita adalah Pendeta Yuso Adinarta, Pendeta Yohanes Budi, dan Pendeta Budianto Lim dari STT RI. Kami menunggu Bapak Ibu untuk boleh bergabung dengan kami, ngopi bareng ya Kamis depan. Kita akan bersama-sama berdoa, mohon kesediaan untuk Ibu Esther boleh memimpin kita di dalam doa penutup. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, yang rahmani dan rahim, yang panjang sabar dan besar kemurahan di dalam hidup kami. Tidak ada habis-habisnya kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena di dalam hidup kami, di dalam masa pandemi ini, di dalam masa penantian kami terus-menerus boleh meletakkan akan tangan kami yang lemah ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terutama kepada kami-kami yang merasa terlalu banyak tantangan di dalam hidup, yang merasa terlalu banyak tekanan dan stres di dalam kehidupan kami. Baik itu dari segi finansial, baik itu dari segi anak-anak kami yang sulit untuk diatur. Tuhan, bantu dan tolong. Kira-kiranya apa yang kami dengarkan pada malam hari ini, itu pun juga boleh menjadi saluran berkat untuk kami semua yang mendengar. Dan terutama untuk kami kembali kepada Engkau Tuhan. Untuk kami juga boleh diperbarui. Untuk kami juga boleh terus-menerus melekat kepada Tuhan. Supaya melalui masa pandemi ini, kami juga bukan cuma terus-menerus merasa tekanan-tekanan itu himpit kami. Tapi kami juga merasa ada begitu banyak peluang bagi kami untuk tumbuh di dalam kebenaran dan di dalam pengharapan kepada Engkau sendiri. Terimalah Tuhan untuk syukur kami. Karena dalam nama Tuhan Yesus
kami bersandar, berdoa, dan bersyukur selalu. Amin. Amin. Terima kasih bagi Ibu Esther, Ibu Lani, dan juga Ibu Vivi yang sudah menyediakan waktu untuk boleh berbagi dengan kami pada hari ini. Sesuatu yang kita pelajari malam hari ini adalah wanita beriman teruji oleh waktu dan di tengah kesulitan. Bukan sekedar mengatur rumah, bukan sekedar mengajari anak tentang pelajaran sekolah, tapi mencari Tuhan di tengah kesulitan dan bertumbuh di dalamnya melalui setiap pengalaman. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye.